Baiklah, perkenalkan nama saya Deddy Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mobile computing. Yang pertama yaitu pengertian mobile computing. Mobile computing merupakan paradigma dari teknologi yang mampu melakukan komunikasi walaupun user melakukan perpindahan. Mobile computing biasanya disebut dengan istilah penyelesaian bergerak. Secara awam artinya adalah membuat dan mengambil fasilitas komputer yang diperlukan dan perangkat lunak dan menjadikannya menyatu dan dipakai di luar ruangan. Yang kedua yaitu prinsip atau cara kerja mobile computing. Dua prinsip kerja utama mobile computing yang membedakannya dari arsitektur komputasi yang lain seperti mainframe, client server, atau multi-tier, yaitu virtualisasi dan provisioning. Yang pertama yaitu virtualisasi. Setiap sumber daya, contoh komputer, disk, komponen aplikasi, dan sumber informasi dikumpulkan bersama-sama menurut jenisnya, lalu disediakan dalam konsumen, orang, atau perangkat lunak program. Virtualisasi berarti meniadakan koneksi secara fisik antara penyedia dan konsumen sumber daya dan menyiapkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tanpa konsumen mengetahui bagaimana permintaannya bisa terlayani. Yang kedua yaitu provisioning. Ketika konsumen meminta sumber daya melalui layar virtualisasi, sumber daya tertentu di belakang layar harus memenuhi permintaan tersebut dan kemudian dilepaskan ke konsumen. Provisioning sebagai bagian dari mobile computing berarti bahwa sistem menentukan bagaimana cara memenuhi kebutuhan konsumen seiring dengan mengoptimasi jalannya sistem secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu karakteristik mobile computing. Mobile computing memiliki karakteristik bergerak dan dapat menjangkau area yang luas, sehingga pengguna bisa melakukan komunikasi atau transfer data kapan saja dan dari mana saja. Kondisi ini sangat membantu para pengguna perangkat mobile seperti handphone, smartphone, dan PDA untuk melakukan transaksi bisnis dengan dukungan mobile internet yang menjadi salah satu fitur unggulannya. Perkembangan teknologi mobile computing juga didukung dengan adanya wearable computer, di mana istilah ini digunakan untuk menggambarkan suatu komputer yang ditanamkan atau tertanam di dalam sebuah peralatan yang dapat digunakan oleh manusia seperti jam tangan, kalung, dan sebagainya. Yang keempat yaitu jenis mobile computing. Yang pertama yaitu smartphone. Jenis mobile computing yang pertama merupakan perangkat gabungan ponsel dengan fitur komputer yang menjadi satu, di mana pengguna dapat berkirim informasi tidak hanya melalui SMS, namun melalui email dapat dilakukan. Perangkat yang satu ini merupakan jenis mobile computing yang paling banyak dipakai oleh masyarakat. Perangkat cerdas yang dikatakan sebagai komputer mini ini dapat menjalankan tugas seperti menginstal aplikasi, mengirimkan aplikasi, dan file data yang dapat mempermudah tugas dan kinerja. Contoh ponsel cerdas ini seperti iPhone atau iPad, Android seperti Samsung Galaxy, Nokia, Lumia, Windows Phone, dan banyak lainnya. Yang kedua yaitu portable PC. Komputer yang disederhanakan serta memiliki fungsional yang serupa dalam menjalankan tugas dan operasinya. Contohnya seperti laptop dan notebook. Perbedaannya dengan komputer desktop hanya pada ukuran dan penyesuaian terhadap beberapa perangkat keras yang mendukung pembangunannya. Yang ketiga yaitu wearable computer. Jenis mobile computing yang terakhir yaitu berupa perangkat teknologi yang dapat dipakai oleh pengguna, seperti jam,
pakaian, sepatu, topi, dan lainnya yang diberdayakan dengan sistem komputer. Perangkat canggih merupakan jenis komputasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk dapat menangkap momen seperti foto, video, membaca email, dan menanggapi pesan suara. Contohnya seperti Apple iWatch dan kacamata Google. Demikianlah presentasi saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.